guys, kami dari kelompok 6 akan mewawancarai salah satu advokat yang ada di Batam. Dan nama beliau yaitu Pak Andris. Sebelumnya kami izinkan perkenalkan diri. Kami dari Universitas Internasional Batam dari kelompok 6 dan dosen pembimbingnya Pak Beni Zairalata. Dan kami izin ya Pak ya, Pak Andris untuk mewawancarai tentang permasalahan perdagangan di perdagangan retail yang ada di Batam. Dan untuk sebelumnya boleh Pak perkenalkan diri secara singkat mengenai Bapak. Baik, oke. Mungkin baru satu yang kenalkan. Ya, coba situ siapa? Kenalkan, nama saya Diamantino sendiri. Perkenalkan, nama saya Novi Sandra. Saya Julia Christine. Semester berapa ini? Kami semester 4 untuk saat ini Pak. Semester 4 semua sama ya? Sama, satu kelas. Baik. Jadi saya Andris ya. Kebetulan pimpinan managing partners di kantor Andris & Partners saya sendiri. Dan saya sebagai lawyer litigasi dan non litigasi juga. Jadi beracara di pengadilan juga sebagai konsultan hukum. Selain itu juga saya berkecimpung sebagai kurator dan pengurus. Jadi kurator pengurus itu adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan suatu kepailitan. Nah, jadi tugas kurator dan pengurus menyelesaikan kepailitan. Lalu saya juga legal auditor, jadi mengaudit hukum. Jadi kalau ada perusahaan mungkin butuh diaudit, nah itu tugas saya sebagai auditor dan saya qualified untuk itu. Jadi auditor ini misalnya ada perusahaan yang mau merger, mau akuisisi, nah itu tugas kami lah mengaudit. Nah, jadi audit ini beda dengan audit keuangan ya. Dan satu lagi profesi saya itu likuidator. Jadi perusahaan-perusahaan yang mau dilikuidasi biasanya butuh likuidator. Nah, saya likuidator juga bersertifikat. Itulah kira-kira profil saya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan mau diakuisisi atau di merger berarti lewat Bapak juga gitu? Ya, bisa. Jadi misalnya perusahaan ini mau misalnya jual beli, mau akuisisi lah, dia mau tahu kinerja perusahaan ini, dia punya izin-izinnya, dia punya karyawannya total berapa, kontraknya berapa, yang permanen berapa, lalu ada kontrak dengan pihak ketiga itu berupa apa saja. Nah, itu butuh audit hukum namanya, mengaudit secara dia punya hukumnya, selain daripada perizinan yang standar lah ya, seperti ya kalau dulu mungkin ada namanya TDP, SIUP, segala macam lah, NPWP, itu kepatuhan suatu perusahaan terhadap aturan hukum. Nah, itu audit standar mengenai hukumnya, tapi selain itu juga audit terhadap dia punya hak dan kewajiban ke pihak ketiga, lalu mengenai karyawan, mengenai kasus juga kita audit perusahaan ini sejauh mana ada kasus enggak. Nah, itu kita tugas seorang legal auditor. Oke. Kira-kira Pak, untuk selama Bapak berkecimpungan di dunia hukum ini kira-kira berapa tahun ya Pak? Saya kalau praktek sih mulai dari 2007 ya. 2004 kita sih sudah running ya law firm, cuma belum praktek.
mulai prakteknya di 2007, berarti sekarang 2022, berapa tahun? Berapa tahun tuh? 12, oh iya 12 tahun Iya, ya. lebih kurang. Lumayan lama juga ya Pak ya. Iya. Oke, ini kan udah untuk biar singkat udah Iya. Pak ya. Nah, kalau misalnya menurut Bapak, kan kita tentang permasalahannya ini bisnis retail ya Pak ya. Iya. Tentu saja apalagi kita di Indonesia ini istilahnya bisa dibilang negara hukum. Iya. Nah, menurut Bapak, kenapa sih Pak ya, bisa dibilang itu bisnis retail itu harus mempunyai hukum-hukumnya gitu istilahnya? Perizinan segala macam lah ya. Saya rasa bukan bisnis retail saja, tapi semua bisnis itu harus sebenarnya memiliki izin. Nah, kalau tidak ada izin kan tentunya bisnis itu kita katakanlah dalam tanda kutip ilegal jadinya. Oh iya. Nah, karena ada aturan-aturannya. Misalnya kita bicara ada undang-undang perdagangan ya, perindustrian perdagangan, ada peraturan-peraturannya. Kemudian ada izin-izin, SIU, TDP. Nah, mungkin sekarang jadi OSS lah ya, one single system. Jadi satu saja izinnya, tapi semua karena ya pemerintah kita sekarang kan mempermudah orang untuk berusaha ya, berbisnis, sehingga izin-izin yang tadi itu begitu banyak mungkin dijadikan lebih simple supaya orang lebih mudah, tapi mencakup semua. Nah, kayak gitulah. Seperti ya kita bicara omnibus law kan, Iya, banyak sempat aturan-aturan viral gitu. hukum yang dijadikan satu supaya nggak ribet sebenarnya tujuannya. Jadi omnibus law itu kan dari kata-kata omnibus ya, omnibus, bus yang besar, dalamnya banyak penumpang-penumpang macam-macam. Nah, inilah aturan-aturan hukum yang macam-macam dijadikan dalam satu bus, namanya omnibus. Jadi di dalam ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang lain-lain lah di situ semua. Nah, kemudian itu dari segi aturannya, kenapa retail harus diatur juga, ya kan? Ada aturan-aturannya. Kalau retail ini kan dia lebih ke sifatnya itu langsung ke Supplier gitu. konsumen. Dia bukan distributor. Kalau distributor masih ada aturannya, distributorship. Nah, begitu retail dia langsung bersentuhan dengan konsumen. Nah, di situ juga ada undang-undang mengatur. Ada undang-undang perlindungan konsumen. Ya kan? Iya, ada. Jadi semua lini kehidupan itu semua ada tatanan, ada norma, ada aturan yang mengatur. Apalagi di dalam bidang bisnis, gitu. Nah, memang sejauh ini karena kepatuhan orang dalam menjalankan usaha ini kan masih kurang kadang. Selain itu juga mungkin tingkat ekonomi negara kita itu mungkin berbeda. Nah, kalau kita misalnya contoh pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang yang kayak jualan makanan gerobak dorong, itu kan nggak ada sama sekali aturan ya di situ. Paling bayar lapak udah selesai. Iya. Kalau kita nggak usah jauh-jauh, negeri jiran kita di Singapura misalnya, mereka nggak bisa sembarangan lapaknya tahu dorongan di situ. Mereka jelas dan tegas kan. Sama jual makanan, mereka di food court, di hoko center itu semua terdaftar. Cuma kita aja yang jual, pokoknya tenda, tancap udah jualan, enak kita. Dan sebenarnya ya pemerintah kita kan ya close one eyes lah ya, karena mungkin ya itu tadi tingkat ekonomi kita, kemudian pemahaman negara kita terhadap hukum, pelaku bisnisnya tidak semua ngerti kan gitu. Ujung-ujungnya kemana sebenarnya? Itulah ke arah kepada perpajakan.
kan harusnya dia ada pendapatan, harusnya bayar pajak dong. Nah, kira-kira gitu. Tapi karena tidak terdaftar, mereka tidak punya NPWP, dia kan nggak bisa store pajak, mau di store kemana? Gitu. Paham ya? Makanya kenapa pemerintah mempermudah orang untuk mengurus izin. Karena ketika sudah ada izin, dia juga harus ada NPWP. Ketika ada NPWP, dia sudah wajib untuk declare pajak. Gitu ya. Iya, baik Pak. Terus selanjutnya juga kan ini udah bahas tentang bisnis retailnya Pak ya. Kayak tadi udah ada Bapak jelaskan kayak boleh nggak Pak jelaskan secara singkat mengenai undang-undang apa aja saja sih Pak? Kayak istilahnya yang berkaitan dengan bisnis retail ini selain kayak perlindungan konsumen gitu Pak. Oke. Ya, undang-undang peraturan itu banyak ya. Mungkin undang-undang perindustrian dan perdagangan. Itu undang-undang perdagangan lah yang pastinya ya. Di situ mencakup banyak aspek. Kemudian ada peraturan-peraturannya. Memang kita harus melihat langsung ke undang-undangnya ya. Mungkin kalian bisa nanti di Google, kalian bisa search itu banyak aturan-aturannya di situ. Tapi kalau berkaitan dengan retail, ya sebenarnya kan orang berbisnis, dia juga tidak harus membaca semua undang-undang isinya apa. Tapi aturan yang paling basic itu berupa izin-izin itu yang paling penting. Ya, retail yang kalian maksud itu dalam arti retail seperti apa, boleh tahu nggak? Kayak kalau misalnya untuk di Batam aja ya Pak ya. Kan salah satunya itu kayak ada Indomaret sama Alfamart gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau itu kan sebenarnya jaringan jaringan retail. Dan mereka itu sudah ada mereknya sudah established ya, sudah didaftarkan mereka dalam bentuk jaringan. Sama mereka juga harus ada aturan izin segala macam. Kan itu daerah tertentu kadang tidak diizinkan karena dianggap itu mematikan usaha UMKM sekitar. Iya, tapi kan masih sebenarnya kalau kita bicara jujur sangat membantu juga kan. Namanya kalau nggak salah kita sebut itu sebagai convenience store. Oh iya, convenience store. Iya, Benar. convenient kita jadinya. Sama kalau di luar negeri mungkin ada 7-Eleven, ada 7-Eleven. Family Mart, ada Walmart juga. Macam-macam ya. Kalau di Indonesia ya itulah mungkin seperti Indomaret, Alfamart, Giant, Circle K misalnya ya. Itu namanya convenience store. Convenient for us to get anything. Serba ada kan kita nggak, dan suasananya juga nyaman ya kan. Nah, tapi kenapa di tempat tertentu itu tidak diperbolehkan? Karena dianggap mematikan usaha bisnis yang di daerah. Tapi kan kalau kita mau berpikir lebih maju, harusnya ya mereka bisa ikutin bersaing secara sehat kan, bukan dengan cara melarang. Kalau kita bicara kembali ke aturan kan nggak boleh di negara wilayah Republik Indonesia ini orang tidak diizinkan untuk berbisnis toh. Kecuali negara itu beda negara beda aturan. Kalau aturannya sama kok nggak boleh. Daerah ini boleh kok situ nggak boleh. Dasarnya apa? Ini cerita bisnis loh, bukan cerita sesuatu yang berkaitan dengan kearifan lokal. Ya kan? Nah, ada daerah tertentu yang ya saya nggak sebutkan lah ya, tapi di berita-berita kita juga bisa. Udah viral juga sih Pak. Udah viral. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena mungkin pemahaman tentang bisnis retail ini juga nggak dipahami. Oke lah, kita bicara tentang retail yang yang tradisional kita katakan lah ya, toko
serba ada atau serba atau apa minimarket istilahnya minimarket. Ya, apakah mereka juga sudah pasti mengantongi semua izin itu? Belum tentu. No such thing ya, belum pasti juga, belum tentu. Ya, lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu juga harus sebenarnya peran dari pemerintah sebagai regulator. Kan pemerintah yang ngatur itu. Kita berusaha izin dari mana? Pemerintah kan. Harusnya kalau pemerintah memberikan izin, ya masyarakat nggak boleh dong melarang. Kan pemerintah yang sebagai regulator bukan masyarakat. Nah, kira-kira gitu. Dari sudut pandang Bapak mengenai bisnis retail yang ada di Batam, ini rata-rata udah memenuhi persyaratan hukum belum ya? Nah, saya kira sebagian besar sudah lah ya. Mungkin ada beberapa retail yang kita anggap sebagai retail tradisional, konvensional yang mereka mungkin kurang pengetahuannya gitu ya. Dan selama ini masyarakat enjoy aja kan, nggak mempermasalahkan. Pemerintah juga ya mungkin pertimbangan sosial kemasyarakatan, ekonomi ya, berbagai aspek sehingga tidak push untuk mengenai masalah izinnya. Kalau nggak dipermasalahkan ya nggak masalah kan, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita kembali sedikit. Kita bicara soal tentang retail convenience store itu. Kalian selama ini lebih convenient belanja di convenience store atau mungkin di warung-warung atau di mana? Lebih di pasar sih Pak. Pasar, oke. Kalian lebih ke market minded ya. Iya. Nah itu sih nggak ada masalah juga, sah saja ya. Nah, pasar itu bagus sebenarnya. Itulah sebenarnya tempat pertemuan antara Pedagang dan ya, penjual dan pedagang. Nah di situ tentunya kita bicara soal retail tidak terlepas dari kalau kita bicara tentang barangnya ya, misalnya kita bicara sembako itu kan sudah ada dari pemerintah juga ikut menentukan juga kebijakan tentang penjualan harganya kan gitu. Jadi margin profit itu sudah ada ditentukan. Karena kenapa sembako itu berkaitan dengan hazard hidup ya, kan ya, orang butuh makan itu kebutuhan basicnya di situ dasarnya, makanya pemerintah ikut campur. Tapi kalau barang-barang yang tidak menguasai hidup hazard hidup orang banyak dan barang-barang itu merupakan barang-barang yang langka branded ya terserah kalian mau harganya tentukan sendiri ya kan. Memang dalam pasar itu kan ada mekanisme harga pasar namanya kan. Ya sah-sah saja orang mau jual berapa aja, tapi untuk barang-barang tertentu harganya sudah ditentukan. Tapi Kalau Pak, yang harga minyak itu kasusnya melambung tinggi harga minyak. Nah kalau harga minyak itu kan ya itu tidak terlepas dari isu dan dari kita kembali lagi ke masalah ekonomi, demand and supply toh. Ketika luar negeri demandnya besar dan harganya bagus, semua orang berlomba-lomba untuk ekspor minyak mentah berupa CPO, crude palm oil kan gitu. Nah terjadi kelangkaan minyak kan gitu, karena dalam negeri harganya nggak terlalu menarik kan kira-kira gitu. Nah, namanya prinsip bisnis kan gue pengen cari cuan yang gede, ya tentu kirim keluar. Nah ketika kirim keluar di dalam negeri terjadi kelangkaan. Kalau udah barang langka kira-kira naiknya harga. pasti naik. Jadi solusi dari pemerintah apa? Nah sekarang kan sudah ada solusi pemerintah. Pemerintah menekan harga dan memastikan harga itu, bahkan pemerintah subsidi. Saat ini ada beberapa supply minyak ya, ada beberapa yang klien kita juga ada sempat bertanya-tanya lah mengenai soal claim back ke pemerintah, karena ada dari selisih itu pemerintah nanti akan subsidi karena modalnya sudah terlanjur gede waktu dia Itu pas dia buka pesan.
Nah, dia harus jual dengan harga yang ditentukan pemerintah. Ya tentunya kan tidak mungkin. Iya. Nah, selisih harga itu siapa mau? Nah, kan kira-kira gitulah. Nggak mungkin kan retail atau pedagang dirugikan. Modal 20.000 misalnya jual 15.000. Nggak ada yang orang bisnis jual rugi. Selisih ini bagaimana? Itu pemerintah lagi di ini. Makanya sekarang ini kan minyak udah nggak terlalu ini kali kan, sudah diatasi lah. Nah, itu pun kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar juga dia yang membantu pemerintah juga. Jadi memenuhi dulu kebutuhan minyak lokal, domestik lah gitu. Sama kayak batu bara kan sempat dihentikan izin ekspornya. Iya. Nikel juga gitu. Iya. Kalau nikel itu kan memang tidak ada terlalu ini, tapi batu bara kan untuk pembangkit. Nah, kalau semua diekspor kita gelap gulita dong. Nah, itulah makanya kenapa stop penuhi dulu kebutuhan lokal. Jadi ya pemerintah kita juga cukup sangat saya pikir bijak ya. Artinya pengusaha boleh cuan, ya bukan nggak boleh, tapi lokal kita kebutuhan domestik, ketahanan kita ini kan penting juga. Kayak pangannya, ketahanan pangan kita cukup kuat karena itu salah satu negara kita kuat kan dari ketahanan pangannya, supaya masyarakat rakyat ini tidak kelaparan kan, kira-kira begitu. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Oke, cukup. Oke. Cukup jelas banget Iya, Pak. cukup jelas ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Dari wawancara tersebut, kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa semua bisnis diperlukan adanya hukum yang mengatur dari segi produk, perizinan, dan segala hal yang terkait dengan perdagangan, termaksud perdagangan retail. Nah, perdagangan retail ini sangat penting untuk ditetapkan hukum undang-undang yang berlaku dikarenakan penjual retail ini berhubungan langsung dengan konsumen tanpa ada pihak-pihak lain yang terkait. Dan mengenai perizinan hukum di Indonesia, kita itu turut membantu dan memudahkan para seller untuk mengurus perizinan, dan tentu saja tiap daerah dan wilayah itu memiliki perizinan yang berbeda-beda. Dan para seller itu diminta untuk selalu mengikuti dan mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.